terapinya bagaimana ya? Secara umum terapi yang paling gampang kalau menurut ilmu Sujo. Halo Ancu, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu ya, dan kita semua tentunya. Oma ingin memberikan tambahan informasi tentang penyakit jantung. Karena waktu Oma sudah infokan bagaimana solusi tradisional untuk penyakit jantung, ada yang masih nanya, Oma kurang jelas gejalanya, kemudian terapinya bagaimana. Nah ya, oke, Oma ingin memberi masukan tentang gejala ya. Jadi hati-hati Ancu apabila ada yang mengalami gejala misalnya sesak nafas ya. Sesak nafas sering juga pemicu utamanya karena MAH bisa ya. Jadi antara dua MAH atau karena jantung. Nanti tinggal dicek secara lebih detail ke medis. Gejala yang lain adalah nih selain nyeri dada, sesak nafas, ada juga berdebar-debar. Jadi maaf ini Ancu, kadang-kadang kan ada ya, misalnya mau memberi surprise untuk temennya, dari belakang temennya ngagetin. Aduh, tolong deh jangan dilakukan seperti itu, karena kita tidak tahu kondisi kesehatan seseorang. Bila terkejut terlalu terlalu kuat keterkejutannya, itu sangat mempengaruhi kesehatan jantung. Jadi jantungnya bisa berdebar-debar, nanti bisa keringat dingin keluar, itu kan kasihan ya. Jadi sebaiknya janganlah ya dilakukan seperti itu. Selain berdebar-debar juga rasa tidak nyaman di dada, ada seperti yang mengganjal begitu ya menurut informasinya. Lalu juga pingsan. Nah ini dia, ada yang seseorang tiba-tiba pingsan, misalnya mengikuti upacara bendera di sekolah, tahu-tahu pingsan. Nah ini perlu juga diwaspadai, mungkin juga karena belum sarapan bisa ya, tetapi bisa juga gejala pingsan itu karena jantungnya lemah ya. Bengkak di perut dan tungkai serta batuk-batuk. Ternyata bengkak nih, bengkak kaki nih ya. Sering kalau cuman bengkaknya itu hanya terjadi saat habis jalan jauh, misalnya melakukan perjalanan ke daerah lalu naik kereta atau naik bus kakinya sampai di tempat tujuan bengkak, itu memang wajar saja, nanti akan bisa pulih. Tetapi kalau bengkaknya terus menerus, harus waspada ya di tungkai ini ya. Oke, ada satu tambahan tentang diagnosisnya ya. Dokter itu akan mendiagnosis penyakit jantung dengan diawali wawancara medis secara lengkap. Selain itu ada, kalau pemeriksaan medis ada EKG ya, elektrokardiogram, pemeriksaan untuk melihat aliran listrik dan irama jantung, detak jantungnya ya. Biasanya dipasang beberapa ini ya, seperti kabel-kabel gitu ya, itu medis ya. Untuk melihat bagian dalam jantung, fungsi pompa jantung dan fungsi katup jantung, ini ada pemeriksaan namanya ekokardiografi ya, itu di rumah sakit biasanya. Kemudian treadmill test. Nah ini treadmill test itu biasanya kita akan dites bagaimana saat treadmill. Treadmill tahu kan ya, jalan ada alat yang terus berputar begitu, kita jalan di atasnya. Itu kalau jantungnya nggak kuat ya nggak ini ya hasilnya ya. Itu secara medis nanti akan dihitung bagaimana treadmill itu. Jadi dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit jantung koroner. Jadi akan ketahuan dari treadmillnya itu. Angiografi itu pemeriksaan jantung yang dilakukan dengan cara memasukkan satu alat yang berfungsi sebagai kamera ke dalam pembuluh darah jantung untuk melihat adanya sumbatan di dalam pembuluh jantung. Itu medisnya ya, diagnosa medisnya. Kalau sekarang terapinya bagaimana ya?
Secara umum terapi yang paling gampang kalau menurut ilmu Sujo ya, dengan cara, maaf nih, pertama kita sering-seringlah begini loh. Nah, ini menggosok-gosokkan kuku jari tangan seperti ini. Ini sangat menyehatkan. Ya, ini satu. Selain itu juga kita bisa dengan tekan-tekan begini. Pas di kuku ini, ya. Kalau ilmu Sujo kan misalnya ini mini sistem, itu seluruh tubuh kita tergambar di sini, satu ruas saja. Jadi yang bagian pertama di sini kepala, berikutnya nah tengah-tengah ini. Tengah-tengah kan pasti hubungannya di kuku nih. Jadi begini caranya. Nah, ya, nih begini. Ini solusi yang paling gampang, sering-seringlah bagi penderita jantung atau darah tinggi misalnya juga ya. Kan tidak ada sulitnya, misalnya kita di perjalanan atau sedang ada pertemuan misalnya ya. Itu kita daripada sambil mendengarkan kan nggak ada salahnya kita tekan-tekan begini. Ini solusi sehatkan jantung, sehatkan organ tubuh kita secara keseluruhan loh. Ya, begini saja nih. Ya, tangan kita disatukan menjepit kuku semua jari. Ya, diulang-ulang, jangan cuma merasa udah Oma, udah, nggak begitu. Kalau namanya terapi ya minimal nih kalau mau tekan-tekan begini 15 menit deh atau 10 menit paling sedikit. Nah, kan ini bisa menjadi kegiatan kita yang positif kalau kita melakukan perjalanan atau ada di satu tempat ya. Yang lain lagi selain tadi kan udah di sini ya, di ujung-ujung jari. Lalu di sini, kemudian satu lagi nih, kalau di basic dari Sujok, ini nih dari sini cerminan, di sini kepala, di sini leher ya. Di sini ini ada paru-paru gede. Nah, yang di tengah sini, paru-paru sini, ini jantung kita. Nih, alangkah baiknya kita sering-sering begini deh, menyehatkan jantung. Udah, jangan dibilang mengobati deh. Kadang-kadang katanya nggak boleh. Yang tradisional mengobati, menyehatkan saja, ya, menyehatkan di sini, ini di sini nih. Nah, ya, sangat mudah untuk sehat. Selain itu kita bisa bikin minuman dari bahan-bahan sambung nyawa, daun dewa, dipetik, diiris-iris, lalu diseduh air mendidih seperti bikin teh. Tambahkan ini daun pegagan atau Centella asiatica. Ini gampang sekali nanamnya. Oma itu cuman ditaruh juga ini, lihat nih. Ini nggak pakai tanah ini. Ya, ini hanya di air saja. Dia ternyata tumbuh subur. Oma setiap kali mau bikin mie langsung potong begini, seret, campurkan di mie misalnya gitu, atau campurkan di daun-daunan pecel misalnya, atau juga yang lain-lain boleh saja ya. Daun-daunan ini sehat kok. Begitu Ance, ini tambahan bagaimana terapi untuk menyehatkan jantung kita yang sangat mudah ada di klinik jari-jari tangan kita. Sekali lagi ya, bisa ditekan-tekan di sini, bisa digesek-gesek kuku kita, lalu dipencet-pencet begini, ditekan-tekan begini. Ini juga sangat menyehatkan, diulang-ulang ya. Nah, semua jari tangan kita diulang-ulang, dan yang terakhir tadi terapinya di sini, ditekan-tekan juga. Ya. Semua orang bisa sehat.